Perkenalkan, nama saya Gratiana Un, NPM 33230083, kelas 2B Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar-dasar pembelajaran biologi tentang silabus kurikulum Merdeka. Bagian dari silabus kurikulum Merdeka yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata pelajaran IPA, SMP, MTS, fase D. Elemen pemahaman IPA, capaian pembelajaran pada akhir fase D adalah 1. Peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. 3. Peserta didik mengidentifikasikan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. 4. Peserta didik mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Peserta mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan gerak dan gaya, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. 6. Peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan, termasuk pesawat sederhana. 7. Peserta didik memahami getaran dan gelombang, pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya, termasuk alat-alat optik sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 9. Peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. 10. Peserta didik mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya. Dengan pemahaman ini, peserta didik mengenali sifat fisika dan kimia tanah serta hubungannya dengan organisme serta pelestarian lingkungan. 11. Peserta didik memiliki keteguhan dalam pengambilan keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Keterampilan proses. 1. Mengamati menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. 2. Mempertanyakan dan memprediksi secara mandiri. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. 3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan. Peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Dalam penyelidikan, peserta didik menggunakan berbagai jenis variabel untuk membuktikan prediksi. 4. Memproses, menganalisis data dan informasi, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan model, serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data serta digital atau non-digital.
mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya menggunakan data sekunder serta menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. 5. Mengevaluasi dan refleksi. Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi. 6. Mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Alur tujuan pembelajaran, elemen pemahaman IPA, capaian pembelajaran, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Materi 1. Ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup. Kode modul ajar IPA D7 5.1, jam pelajaran 3 jam. 2. Fotosintesa. A. Peserta didik dapat melakukan kegiatan fotosintesa. B. Peserta didik dapat menyebutkan bahan fotosintesa. C. Peserta didik dapat menyebutkan hasil fotosintesa. Kode modul ajar IPA D7 5.2, jam pelajaran 2 jam. 3. Keanekaragaman, variasi pada makhluk hidup, urutan takson dan kunci determinasi binomial dan nomenklatur. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi variasi pada makhluk hidup. Peserta didik dapat menggunakan metode penamaan ilmiah yang benar. Kode modul ajar IPA D7 5.3, jam pelajaran 3 jam. 4. Klasifikasi makhluk hidup. A. Monera. B. Protista. C. Fungi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri Monera. 2. Peserta didik dapat menyebutkan contoh Monera. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri Protista. 4. Peserta didik dapat menyebutkan contoh Protista. 5. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri fungi. 6. Peserta didik dapat menyebutkan contoh fungi. Kode modul ajar IPA D7 5.4, jam pelajaran 3 jam. 5. D. Plantae. D1 Bryophyta. D2 Thedorophyta. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri Bryophyta. 2. Peserta didik dapat menyebutkan contoh Bryophyta. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri Thedorophyta. 4. Peserta didik dapat menyebutkan contoh Thedorophyta. 5. Peserta didik dapat menjelaskan pergiliran keturunan pada Bryophyta dan Thedorophyta. Kode modul ajar IPA D7 5.5, jam pelajaran 3 jam. 6. D3 Gymnospermae. 1. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri Gymnospermae. 2. Peserta didik dapat menyebutkan contoh Gymnospermae. 3. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat Gymnospermae. Kode modul ajar IPA D7 5.6, jam pelajaran 2 jam. 7. D4 Angiospermae. D4.1 monokotil. D4.2 dikotil. Tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri monokotil dan dikotil. 2.
Peserta didik dapat menyebutkan contoh dari monokotil dan digotil. 3. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat monokotil dan digotil. Kode modul ajar IPA D7 5.7. Jam pelajaran 3 jam. 8. Animalia. E.1 Vertebrata. E.2 Vertebrata. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri vertebrata. 2. Peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi vertebrata. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri vertebrata. 4. Peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi dari vertebrata. 5. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari animalia. Kode modul ajar IPA D7 5.8. Jam pelajaran 3 jam. Penilaian harian, jumlah jam pelajaran 2, penilaian harian 2, jumlah jam pelajaran 22, jumlah jam kegiatan proyek 6, jumlah jam seluruhnya 30.